Nah, dari asesmen ini kita bisa menyusun rancangan intervensi atau treatment yang tepat sekiranya diberikan untuk anak-anak dari korban-korban yang dikatakan tadi gitu. Jadi sedapat mungkin bagi orang tua dari si anak kecil, atau mungkin jika memang sekarang anaknya sudah remaja, sudah dewasa, tidak ada kata terlambat untuk kita memperbaiki bagaimana pola komunikasi kita dengan anak kita. Perasaan tersisih itu juga bisa membuat anak menciptakan dunia mereka sendiri, di mana mereka bisa menjadi peran utama di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di Notif Ngobrol Inspiratif Korpri Kabupaten Subang, solid berkualitas. Bersama saya Damal Malik, Notif selalu menghadirkan narasumber yang tentunya siap menyajikan informasi menarik tentunya inspiratif untuk Anda. Langsung saja untuk pembukaan kita sapa sekaligus berkenalan dengan narasumber yang sudah hadir di studio Notif kali ini. Halo. Halo, assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Notif. Boleh perkenalkan dulu, ini masih sangat muda. Sekaligus seni di bidang apa nih? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windri Dezentia, fresh graduate psikologi dari Universitas Negeri Padang, yang pada saat ini akan ditempatkan di DP2KB P3A Kabupaten Subang. DP2 KBP 3A Kabupaten Subang. Fresh ya? Fresh. Berarti baru kemarin nih? Baru banget. Berarti dapat SKCPNS-nya. Selamat dulu dong. Baru banget. Selamat ya. Kemarin baru dapat SKCPNS dan kemudian ditempatkan di DP2 KBP 3A Kabupaten. Gimana perasaannya nerima SKCPNS? Kalau untuk perasaan terkait nerima SK-nya sendiri itu, yang pasti yang pertama itu lega. Lega kenapa? Karena untuk menjadi CPNS dan anggota Korpri ini kan prosesnya cukup panjang ya. Dari rekrutmennya itu juga dimulai dari Agustus tahun lalu, kalau nggak salah, itu memakan waktu sampai 9 bulan ternyata untuk sampai ke tahap penerimaan SK kemarin. Jadi itu setelah penantian panjang, perasaan pertama itu yang pasti lega, bersyukur, terus juga kayak penasaran dan challenging gitu untuk siap masuk terjun ke dunia pelayanan publik di Kabupaten Subang. Oke, karena ini bukan asli orang Subang, orang Palembang. Selamat datang. Padang. Iya, Padang. Padang ya, Padang. Dan selamat datang di Subang dan selamat bertugas di Kabupaten Subang. Nama lengkapnya tadi saya lagi? Windri Dezentia. Windri Dezentia, siap mengabdi untuk Kabupaten Subang ya. Insya Allah. Oke, selamat datang di keluarga besar Korpri Kabupaten Subang. Yang pertama pastinya lega. Akhirnya bersyukur. Perjuangan selama ini, penantian selama ini terjawab sudah dengan diterimanya SK CPNS. Oke, ditempatkannya di DP2 KBP 3A. Ini berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak, betul? Nah, boleh nih DP2 KBP 3A ini. Saya sulit nih, agak sedikit sulit mengapa? Harus pelan-pelan ya. DP2 KBP 3A itu singkatan dari apa? Dinas Pengendalian Penduduk. Pelan-pelan kan? Pengendalian Penduduk. Kemudian itu kan DP2 Pengendalian Penduduk, KB Keluarga Berencana, P3A-nya itu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ada sedikit kaitannya dengan yang lagi viral berarti ya? Dengan anak-anak nakal katanya harus masuk ke barak militer. Pak Dedi, berarti kalau nggak mau masuk ke barak militer nggak boleh nakal. Itulah pentingnya pendampingan psikologis. Sebagai fresh graduate nih, seorang psikologis nih, bisa dijelaskan nggak sedikit tentang tugas dan peran psikologis di bidang perlindungan anak, khususnya di Kabupaten Subang ini seperti apa? Kalau untuk ini peran dan tugasnya ya. Kalau untuk peran dan tugas orang psikologi di dinas di DP2 KBP 3A sebenarnya cukup strategis ya, karena permasalahan anak ini umumnya itu biasanya terkait dengan kekerasan terhadap anak, pembulian atau korban KDRT si anak ini, atau seperti perilaku sosial anak yang dikatakan bermasalah. Nah, itu orang psikologi memiliki peran dalam hal pendampingan psikologis yang pertama untuk si anak itu sendiri. Orang psikologi itu bisa menjadi pendengar
yang baik untuk mereka atau pendamping yang cukup peka untuk anak-anak ini. Dan juga dari keilmuannya ini sendiri, psikologi kan memiliki kapasitas untuk melakukan asesmen psikologis. Nah, dari asesmen ini kita bisa menyusun rancangan intervensi atau treatment yang tepat sekiranya diberikan untuk anak-anak dari korban-korban yang dikatakan tadi gitu. Jadi mungkin tugas dan fungsinya itu memang dari sisi psikologisnya, bukan hanya dari sisi hukumnya saja gitu. Oke. Seberapa penting ini peranan psikolog untuk mendampingi psikologis anak-anak khusus ini ya, Bunda Subang? Ya, tentunya kalau untuk dalam hal pendampingan terhadap anak perlu dilakukan oleh tenaga yang benar-benar ahlinya gitu. Itu sangat diperlukan ya. Iya, untuk pendampingan psikologis dari anak ini sendiri. Oke nih, soalnya apa kontribusi psikologi dalam menangani kasus-kasus tadi yang disebutkan, ada kekerasan, ada eksploitasi, atau masalah sosial nih pada anak-anak nih? Iya, sebenarnya psikologi ini tidak hanya bertujuan untuk pemulihan si korban ini saja, tapi lebih ke pencegahan juga dan pendekatan yang lebih holistik, yang lebih menyeluruh gitu. Yang pertama tadi seperti yang kayak saya katakan bahwa dalam ranah psikologi kita berhak melakukan asesmen psikologi, melakukan penilaian yang lebih komprehensif untuk mengetahui latar belakang kenapa sih anak ini bisa memiliki perilaku yang dikatakan bermasalah tadi, atau latar belakang keluarganya seperti apa sih, kenapa si anak bisa menjadi korban kekerasan, bisa menjadi korban pembulian. Jadi kita mencari tahu, mendalami, menggali kondisi si anak ini secara lebih komprehensif dari asesmen tadi. Itu kontribusi psikologi yang pertama. Kemudian dari asesmen ini kita bisa merancang tadi treatment yang cocok sekiranya untuk kondisi anak ini seperti apa. Jadi peranan orang tua lah ini. Iya, orang tua. Sangat penting ya. Iya. Sebelum nantinya mungkin ada peran psikologis ini bisa mendampingi atau mungkin lebih mendalami dari karakter anak itu sendiri, mulai dari latar belakang dan lain sebagainya. Iya, benar. Oke, dari sudut pandang psikologi, menurut kakak Winwi ini sendiri nih, melihat kayak banyaknya fenomena yang sekarang ini marak nih terjadi usia putus, anak-anak nakal, anak-anak jalanan, anak-anak putus sekolah, anak-anak pang dan lain sebagainya. Itu dari sudut pandang psikologi sebenarnya dilihatnya seperti apa? Anak nakal dan anak pang itu mungkin berbeda dengan anak jalanan yang contohnya yang kayak yang jadi manusia silver, pengamen, yang itu mungkin beda ya dari sudut pandangnya atau faktor penyebabnya bisa jadi berbeda. Terkait anak pang atau anak yang dikatakan anak nakal tadi, mungkin kalau dari kacamata psikologi itu bisa kita lihat sebagai bentuk ekspresi mereka. Nah, kenapa bisa dikatakan sebagai bentuk ekspresi mereka? Karena di usia remaja biasanya mostly anak pang ini kan anak-anak umur sekolah ya, anak-anak usia 12 sampai 18 tahun atau mungkin lebih jikalau memang mereka mengalami krisis identitas berkepanjangan gitu. Jadi kalau dari kacamata psikologi itu adalah bentuk ekspresi mereka karena mereka bentuk pemberontakan mereka karena mereka merasa tidak sesuai dengan lingkungan keluarga. Mereka mungkin merasa tidak diterima di keluarganya, atau mungkin mereka merasa terbebani dan terlalu tertekan dengan batasan-batasan norma yang ada di lingkungan mereka. Jadi itu kalau dilihat dari tahap perkembangannya itu memang dalam masa eksplorasi identitas. Jadi di sana anak-anak mencari tempat yang nyaman di mana mereka bisa melabel dirinya, oh identitas saya sebagai ini gitu. Jadi kalau dalam tahap perkembangan ada satu teori dari Erik Erikson, itu usia 12 sampai 18 tahun itu adalah termasuk ke dalam tahap perkembangan identitas versus kebingungan peran. Jadi pilihannya cuma dua. Kalau mereka tidak menemukan identitas yang stabil, ya pilihan yang terakhir adalah mereka akan kebingungan peran. Kebingungan peran ini apa? Ya akan berdampak pada krisis identitas berkepanjangan, seperti misal mereka umurnya udah masuk dewasa, udah 25 tahun tapi masih terkungkung di dalam pemikiran remaja-remaja yang dikatakan nakal tadi, belum cukup matang begitu. Oke, jadi dari sudut pandangnya pun berbeda-beda. Beda. Berbeda. Nah, itu
Artinya banyak orang yang terlibat tuh dalam pembentukan karakter benar. seorang anak itu. Tadi saya sempat tertarik dengan pernyataan yang disampaikan bahwa usia 12 sampai 18 tahun, ya. usia rentan anak-anak dalam membentuk sebuah karakter Iya, pribadinya. karena mereka sedang mencari jati diri ya. Oke, usia 12 Sampai 18 tahun. 18 tahun itu kategorinya remaja berarti ya. Karena untuk usia rentan di mana karakter seorang anak itu dibentuk. Iya. Bagaimana peran keluarga, sekolah, dan lingkungan dalam pembentukan karakter seorang anak itu sendiri? Iya, berarti untuk peran keluarga, sekolah, dan lingkungan itu kita harus saling berkolaborasi ya. Tidak bisa hanya keluarga saja yang sehat, tapi ternyata lingkungannya membawa pengaruh buruk. Atau mungkin lingkungan sehat, keluarganya tidak aman, tidak bisa. Jadi memang dari keluarga dulu sebagai unsur pertama, lingkungan pertama yang dikenal oleh anak. Terkait bagaimana pola asuh orang tua, atau pola komunikasi orang tua dengan anak. Kebanyakan orang tua yang mungkin masih berpikiran tradisional gitu ya, kebanyakan anak itu langsung dilabel. Lah itu permasalahan sekarang, anak-anak itu terlalu mudah diberi label oleh masyarakat, termasuk keluarganya sendiri, orang terdekatnya. Dikit-dikit nakal. Kadang belum tentu anak itu memang benar-benar nakal. Bisa jadi mereka tidak punya tempat untuk bercerita. Barangkali misalnya ketika mereka bercerita, orang tuanya langsung menghakimi. Kemudian jika dari lingkungan sekolah, juga sedapat mungkin tidak membedakan gitu, tidak membuat satu anak ternyata agak berbeda, kemudian ya udah diabaikan, membuat anak merasa tersisihkan. Nah, perasaan tersisih itu juga bisa membuat anak menciptakan dunia mereka sendiri, di mana mereka bisa menjadi peran utama di sana. Oke, jadi dibutuhkan kolaborasi. Kolaborasi, Selain peran terpenting itu ada di orang tua, juga ada di lingkungan dan sekolah. Ya, Semuanya perlu kolaborasi. Orang tua yang perhatian, memberikan edukasi yang tidak selalu menghakimi, Ya. memberikan ruang untuk berdiskusi dengan anak, kemudian di sekolah dengan meminimalisir kayak diskriminasi, kesempatan yang sama itu harus dan sebagainya, dan lingkungan yang sehat pun tentunya mempengaruhi pembentukan karakter dari seorang anak sendiri. Nah, apa nih dampaknya bagi masa depan anak-anak yang memang sudah istilahnya terkontaminasi dengan hal-hal negatif seperti itu? Dampak bagi perkembangan mental, sosial, dan masa depan yang anak-anak yang karakternya nih sudah agak sedikit melecek, apa nih kira-kira? Kalau untuk dampak dari sosialnya yang pertama, anak-anak yang sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang berbau seperti komunitas-komunitas anak pang, anak jalanan, dan lain sebagainya, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, anak itu tidak bisa membangun hubungan yang sehat dengan lingkungan sosialnya. Kenapa begitu? Karena mereka sering kali terpapar dengan tindakan kekerasan. Jadi akses di sosialnya juga akan semakin sempit. Kemudian masa depannya juga karena aksesnya juga terbatas ya. Jadi ya Terancam. jadi masa depan bagi anak-anak yang memiliki masalah. Selanjutnya sekali lagi kita tekankan untuk orang tua, Bapak dan Ibu yang sedang menyaksikan acara Notif ini, peran orang tua itu adalah yang paling utama dalam membentuk karakter seorang anak. Nah, selanjutnya nih, Kak Windri, pesan untuk para orang tua nih, untuk mendampingi anak-anak yang bermasalah. Baik itu mungkin mendampingi secara perilaku atau secara emosional, apa nih pesan terpenting untuk orang tua bisa mendampingi anak-anak yang tengah bermasalah? Keluarga dan orang tua itu adalah lingkungan pertama bagi anak, lingkungan yang paling mereka percaya. Jadi sedapat mungkin bagi orang tua dari si anak kecil, atau mungkin jika memang sekarang anaknya sudah remaja, sudah dewasa, tidak ada kata terlambat untuk kita memperbaiki bagaimana pola komunikasi kita dengan anak kita. Saat anak kita bercerita, kalau bisa memang didengarkan, jangan ada penghakiman, buka ruang diskusi yang terbuka, bukan interogasi gitu, bukan dikit-dikit menyalahkan. Jadi didengarkan anaknya dan
pahami bahwa perilaku anak itu adalah bentuk komunikasi mereka yang mungkin mereka tidak bisa menyampaikan. Langkah preventif apa nih ya bisa dilakukan secara bersama-sama, secara keseluruhan oleh masyarakat untuk tentunya meminimalisir tentunya anak-anak ya rentan tentunya menjadi anak-anak yang punya karakter yang bermasalah nih. Apakah apa saja khususnya dari DP2 KBP 3A Kabupaten Subang? Oke, langkah preventif pertama yang dapat dilakukan itu adalah bagaimana kita bisa membangun budaya saling mengawasi, tapi bukan menghakimi, gitu. Ini terakhir nih, kalau tadi pesan pada orang tua, sekarang pesan untuk generasi muda Subang khususnya supaya lebih peduli dengan isu-isu sosial dan perlindungan anak-anak. Apa nih sampaikan oleh Kak Windri? Yang pertama itu kita bisa memulai dengan kepekaan. Peka dulu nggak cuma sama keluarga kita, tapi juga sama anak-anak di lingkungan kita, teman-teman kita. Karena generasi muda itu bisa jadi juga masih remaja ya. Kita peka dulu, jangan tunggu viral dulu baru kita ada tindakan gitu. Kemudian yang kedua juga untuk generasi muda kan kita semua juga menggunakan media sosial ya. Bijak dalam menggunakan sosial. Jangan ada lagi cyberbullying, pembulian di media massa begitu. Gunakan media sosial itu untuk platform yang membangun gitu, bukan untuk membuli. Kak Windri, closing statement nih buat pertemuan kita di Notif kali ini supaya karakter anak-anak di Kabupaten Subang ini bisa terbentuk dengan baik. Apa yang ingin disampaikan? Generasi muda di Subang itu kan keren-keren, kreatif, inovatif. Mungkin akan perlu kita tambah satu lagi, jadilah generasi yang melindungi gitu. Melindungi orang-orang yang memang di bawah kita, anak-anak yang ternyata mereka belum bisa melindungi dirinya sendiri. Oke. Ada lagi ini? Ya, pokoknya jadi generasi yang melindungi karena apa yang kita lakukan hari ini itu bisa berdampak untuk masa depan kita bersama nanti. Terima kasih Kak Windri Dezendia sudah hadir di Notif kali ini. Kak Windri Dezendia sekali terima kasih atas kehadirannya di Notif Ngobrol Inspiratif Korpri Kabupaten Subang. Mudah-mudahan generasi muda di Kabupaten Subang bisa menjadi generasi yang benar-benar bermanfaat, unggul dan tentunya memberikan kebahagiaan khususnya bagi orang tua dan keluarga. Terima kasih untuk Anda juga yang sudah setia bersama kami di Notif. Sampai berjumpa kembali tentunya di episode selanjutnya Notif Ngobrol Inspiratif Korpri Kabupaten Subang, solid berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.